Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama Terhadap Harun Masiku kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang perbincangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2025 oleh Rosmanto SHMA selaku Hakim Ketua, Sunoto SHMA dan Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tadi. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya divonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat 3,5 tahun penjara. Putusan dari Majelis Hakim ini sebenarnya sudah bisa diduga, tapi juga sekaligus mengejutkan. Kenapa bisa diduga? Karena kalau kita melihat sejak awal prosesnya memang terjadi tarik-menarik di belakang layar berkaitan dengan mulai dari penetapan Hasto sebagai tersangka dan kemudian juga penahanan Hasto oleh KPK dan juga kemudian bolak-balik gagalnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi yang kita juga cukup mengejutkan ternyata bahwa lobby-lobby di belakang layar ini antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu tidak membuahkan hasil dan yang bisa kita sebut dengan dijatuhkan vonis ini berarti adalah Jokowi menunjukkan Jokowi masih sangat kuat karena dengan divonisnya Hasto Kristianto ini setidaknya dalam sepekan terakhir ini, dimulai dari hari Jumat kemarin, Jokowi itu berhasil melampiaskan dendamnya terhadap Anies Baswedan dengan menjatuhkan vonis 4,5 tahun majelis hakimnya, ya maksud saya menjatuhkan vonis 4,5 tahun terhadap Tom Lembong dan sekarang giliran Hasto Kristianto yang jadi korbannya, dia dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara. Memang dari 2 pasal yang dikenakan, yakni pasal perintangan untuk menghalang-halangi untuk penegakan hukum, obstruction of justice, itu Hasto dinyatakan bebas, tapi dalam kasus menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu dinyatakan terbukti. Jadi dari uang 600 juta yang diterima suapnya oleh mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu 200 juta berasal dari Harun Masiku yang sampai sekarang masih buron dan yang 400 juta itu berasal dari Hasto Kristianto. Nah, ini jadi sangat menarik karena kemudian vonis dari Majelis Hakim ini tentu saja makin membuat rencana PDIP itu masuk ke pemerintahannya Prabowo Subianto itu makin menjauh. Dan dengan begitu ya ini secara tidak langsung adalah kemenangan politik bagi mantan Presiden Joko Widodo. Karena selama ini kan Prabowo sebenarnya menginginkan agar PDIP itu masuk juga di dalam pemerintahan karena dia ingin menciptakan pemerintahan dari semua kekuatan yang ada di dalam Indonesia, ini semacam gotong royong begitu. Tapi Jokowi tentu saja tidak menginginkan itu dan hal ini yang selalu dihalang-halangi oleh Jokowi. Karena itu bolak-balik rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati itu gagal terus dan baru berhasil kemarin itu pada Hari Raya Idul Fitri didahului dengan silaturahmi dari putra Presiden Prabowo Subianto Didit dan kemudian diikuti oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi yang kemudian menjadi ganjalan itu kan sebenarnya kasus dari Hasto Kristianto ini. Pada waktu Hasto Kristianto itu
dinyatakan sebagai tersangka dan kemudian diikuti penahanan oleh KPK itu kan kemudian Ibu Megawati sempat melarang para kepala-kepala daerah untuk mengikuti retreat. Padahal program retreat ini yang berlangsung di Akademi Militer ini kan bukan programnya Jokowi, ini ada programnya Pak Prabowo. Dan akhirnya setelah melalui lobby-lobby yang cukup alot kan akhirnya PDIP dengan dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih pada waktu itu Pramono Anung memimpin delegasi kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retreat walaupun sudah terlambat harinya terlambat beberapa hari. Dan baru kemudian pada gelombang kedua itu secara lengkap seluruh kepala daerah dari PDIP itu mengikuti retreat. Tetapi kalau kita melihat ini prosesnya memang hubungan antara PDIP dan Prabowo itu tidak terlalu mulus. Kendati PDIP sejak awal dia menyatakan seperti katakan oleh Puan Maharani mendukung penuh pemerintahnya Prabowo baik di parlemen maupun di pemerintahan, tetapi tidak masuk di pemerintahan. Sementara Prabowo menginginkan itu. Nah, ganjalannya sekali lagi adalah ditetapkannya Hasto sebagai tersangka dan kemudian yang secara mengejutkan juga diikuti dengan penahanan. Nah, dari lobby-lobby sebenarnya yang berlangsung, kita lihat pertemuan antara Pak Prabowo Subianto dengan Megawati, juga kemudian diikuti pertemuan antara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bersama dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bertemu dengan Ibu Megawati dan juga didampingi oleh Puan dan beberapa petinggi PDIP lainnya itu kan menunjukkan bahwa mereka terus melakukan negosiasi-negosiasi dan salah satu yang jadi topik utama itu adalah pembebasan Hasto Kristianto. Saya mendengar sebenarnya ada semacam kesepakatan untuk itu, gitu. Dan itu sebagai syarat agar PDIP itu bergabung dalam pemerintahannya Prabowo dan juga dilaksanakannya Kongres PDIP karena sampai sekarang ini kan Kongres PDIP itu masih belum berjalan dan sebelum vonis ini sudah muncul keterangan misalnya bahwa akan dilaksanakan di Bali pada akhir bulan ini atau awal bulan depan artinya bulan Agustus. Tetapi yang menjadi ganjilan tetap Hasto Kristianto karena sampai sekarang ini kan posisi Hasto oleh Ibu Megawati masih tetap dipertahankan sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Artinya sebenarnya Ibu Megawati masih berharap Hasto Kristianto itu bisa bebas. Nah kalau sekarang kemudian Hasto dinyatakan dia jadi vonis 3,5 tahun, ini bisa dampaknya yang jelas yang dalam jangka panjang peluang PDIP untuk masuk dalam pemerintahannya Pak Prabowo itu praktis tertutup dan dengan begitu berarti PDIP akan menjadikan posisi mereka betul-betul full sebagai partai oposisi. Dan yang kedua yang paling dalam waktu dekat ini, apakah kemudian Kongres PDIP itu mundur lagi? Karena Ibu Megawati sampai sekarang tidak mau mengganti Hasto, posisi Hasto sebagai sekjen. Saya kira ini pasti Ibu Megawati berharap bahwa akhirnya Hasto itu dibebaskan. Nah kalau sekarang misalnya Ibu Megawati tetap mempertahankan Hasto Kristianto dan kemudian Kongres PDIP mundur, itu kan berarti Ibu Megawati masih percaya bahwa ini akan ada proses banding. Dan kemudian kalau menunggu proses hukum sampai inkrah ini cukup panjang ya. Karena banding itu biasanya diproses paling lama 6 bulan dan paling cepat 1 bulan. Katakanlah misalnya di pengadilan tingkat banding itu Hasto Kristianto dinyatakan bebas gitu. Tapi kan kalau memang Hasto ini menjadi target, harus dia masuk penjara, kan jaksa bisa juga mengajukan kasasi. Ya, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan kalau tersebut nantinya vonis di Mahkamah Agung, ternyata dia misalnya katakanlah bebas, tapi kan masih ada upaya untuk peninjauan kembali. Hanya saja kan ini kalau sudah peninjauan kembali ya prosesnya akan jadi panjang dan untuk menunggu inkrah ini nggak tahu berapa lama gitu. Jadi artinya kalau Ibu Megawati misalnya tetap berharap Hasto Kristianto itu bebas dan kemudian tetap ingin mempertahankan Hasto sebagai sekjen dan itu menunggu sampai proses di peninjauan kembali ya ini akan prosesnya akan sangat lama dan ya PDIP akan timpang karena bagaimanapun juga peran sekjen itu sangat vital kan alasannya selama ini katanya mengapa Kongres itu ditunda-tunda melulu karena ya kan menunggu siapa yang menjadi sekjen definitif karena ya dalam setiap kongres itu siap yang sangat menentukan sangat berperan menyiapkan adalah sekjen. Tapi saya kira persoalannya bukan soal hanya persiapan Bu, itu kan soal teknis aja yang
semua orang lain bisa melakukan, tetapi lebih pada kepastian di Ibu Mega sebenarnya masih merasa nyaman, masih ingin terus didampingi oleh Hasto Kristianto. Makanya ketika Hasto sudah ditahan pun tidak ditunjuk seorang PLT menjadi pengganti sementara ya, kalau PLT mengganti dari Hasto. Jadi dari sini, dari vonis ini kita tahu bahwa ya posisi Pak Jokowi itu masih sangat kuat, bahkan Pak Prabowo sendiri yang mencoba mencari terobosan-terobosan. Tentu saja Presiden tidak boleh campur tangan dalam urusan masalah-masalah keputusan hakim, tetapi kan di belakang layar hal-hal semacam itu bisa dikomunikasikan, dan itu memang yang terjadi ya. Saya mendengar memang mencoba mengkomunikasikannya dengan para hakim, tapi kelihatannya kalau dengan putusan ini, sebelumnya putusan Tom Lembong 4,5 tahun, dan sekarang Hasto Kristianto 3,5 tahun, ya berarti ini tangan-tangan kekuasaan, tangan-tangannya Joko Widodo masih lebih kuat, dan kita mungkin tidak bisa menyebut bahwa Pak Prabowo kalah dengan Pak Jokowi, mungkin tidak tepat seperti itu, tapi mungkin Pak Prabowo tidak mau berbenturan langsung dengan Pak Jokowi, akhirnya prosesnya terjadi semacam ini. Hasto ke 3,5 tahun, dan ini jelas jadi pukulan yang cukup serius bagi PDIP. Ini berapa skornya ya kalau kita mulai dari pilpres, pemilu legislatif, kemudian pilkada, khususnya Jawa Tengah. Ya ini sekarang Jokowi sudah menang 4-0 ya, menang di pilpres, menang di pemilu legislatif, menang di pilkada Jawa Tengah setidaknya, walaupun kalah di Jakarta, dan sekarang ini menang di kasus Hasto Kristianto. Saya Sumunarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.